Mata adalah nikmat, maka pergunakanlah mata ini untuk melihat yang baik-baik. Tataplah mushaf Al-Quran, karena akan ada masanya nanti mata tak bisa lagi melihat. Selagi mata masih diberikan kesehatan, pergunakanlah. Akan ada masanya nanti kaki tak akan bisa lagi dia melangkah. Selagi masih bisa melangkah, syukurkanlah. Langkahkan ke masjid, langkahkan ke tempat yang baik-baik, ke majelis ta'lim, sebelum nikmat itu diangkat Allah. Karena dari sekian waktu yang diberikan Allah yang disebut dengan ajal, menjadi batasan kita untuk beramal. Setiap kita dibatasi oleh waktu. Tidak ada di antara kita yang akan kekal di atas dunia. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri ketika dia berangkat ke kubur mengantarkan jenazah, Imam Hasan Al-Basri berkata kepada orang-orang di sekelilingnya, wahai saudaraku, andaikan orang-orang yang wafat di dalam kubur ini, orang yang sudah dimakamkan ini, kira-kira apa permintaan terbesar mereka? Lalu sekeliling Imam Hasan Al-Basri berkata, ya Imam, kalaulah orang-orang yang di dalam kubur ini, permintaan terbesar dari mereka adalah diberikan waktu sesaat pun untuk naik ke atas dunia, untuk bersujud sekalipun sajadatan wahidah, sekalipun sujudnya cuma satu kali. Kenapa? Mereka baru sadar bahwa waktu itu sesuatu yang berharga. Ternyata waktu itu terasa berharga bila mana kita sudah masuk ke liang yang sangat sempit. Selagi masih sehat, merasa aman. Oleh sebab itu, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Benar yang kalian katakan. Tetapi ketahuilah wahai saudaraku, kata Imam Hasan Al-Basri, sesungguhnya orang-orang yang ada di dalam perut bumi ini telah dicabut kesempatan beramal dari mereka. Sudah tidak ada kesempatan. Adapun kita yang masih hidup, masih diberikan kesempatan, jangan disia-siakan. Salawat kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu tadi kita sudah bacakan di awal salawat Jibril. Kenapa disebut itu salawat Jibril? Karena yang pertama membacakan salawat itu adalah Jibril ketika dia mengajari Nabi Adam untuk mengucapkan salawat. Karena Adam dulu mau menyentuh Hawa, maka Allah mengatakan jangan kau sentuh dia. Karena kalian belum sah, nikahi dulu dia dengan mahar. Saya tidak punya apa-apa, kata Adam. Bacakan salawat untuk kekasihku Rasulullah SAW. Saya tidak baca, tidak tahu bagaimana salawat. Kemudian datanglah Jibril. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibacakanlah salawat itu sehingga Adam pun membacakan salawat. Sampai sekarang kita sebut salawat Jibril. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyaklah bersalawat kepada Rasulullah. Karena kita sudah tahu bagaimana besarnya perjuangan Nabi kepada kita. Sampai-sampai Nabi tidak sempat memikirkan kasurnya. Tidak sempat Nabi untuk berpikir bagaimana untuk membesarkan rumahnya. Nah, terpikir Rasulullah, sondia numasarana, sumpah bodak bagaskol. Sautabusi batalku. Tidak terpikir Rasulullah apa yang dia pikirkan pagi, petang, siang, malam. Umatku. Kita banyak pikirkan dia. Nabi itu ketika akan wafat pun dalam satu riwayat, ketika Israel datang bertamu ke rumah Rasulullah, apakah engkau datang ingin mencabut ruh dari jasadku? Benar, kata Israel. Mana saudaraku Jibril, datangkan dia ke sini. Datanglah Jibril, lalu kata Nabi Muhammad, ya Jibril, setelah aku nanti wafat, bagaimana nasib umatku? Kata Jibril, aku pernah mendengarkan Allah berfirman, umatmu diistimewakan oleh Allah.
Apa keistimewaan umat Muhammad? Di dalam Al-Quran, kalau umat Nabi Musa itu berdosa, umat Nabi Musa itu bila dia melakukan dosa maka taubatnya tidak cukup dengan istighfar. Tapi kata Allah, "Faqtulu anfusakum." Kalau kau ingin bertobat kepadaku, kata Allah, bunuhlah dirimu baru diterima taubatmu. Sugari iterapkan hukum ni Nabi Musa saat kita orang kunarong biarang di mistabisku adope. Membunuh diri sudah, narong na sumara dosa. Tetapi umat Rasulullah, ya Rasulullah, umatku ini diistimewakan oleh Allah. Umat-umat yang lain tidak akan masuk ke dalam surga sebelum umatmu semua masuk ke dalamnya. Maka sampai-sampai kata Jibril, aku tidak melihat ada umat Muhammad lagi di dalam neraka. Semua sudah disafaatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya pada pesan haji wada, haji terakhir itu apa pesan Rasulullah? Hai orang-orang yang ada di kota Madinah, hai yang ada di kota Mekah, hai sahabat-sahabatku, berkumpullah kalian semua. Maka semua sahabat berkumpul. Lalu kata Nabi, mungkin setelah ini kamu tidak akan melihat aku lagi. Tolong sampaikan pesan terakhir ini kepada umat-umatku, kepada sahabatku. Aku akan berangkat duluan. Aku akan berangkat duluan. Aku tunggu kalian nanti di Telaga Kausar. Kutunggu kalian di Telaga Kausar. Jangan kalian hitamkan wajahku dengan buruknya kelakuan kalian. Karena sangat banyak nanti umat Muhammad ini yang mempermalukan dirinya. Lalu kata Nabi, tolong sampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir itu. Sampaikan kepada mereka, jangan mereka hitamkan wajahku nanti di padang mahsyar. Jangan kau hitamkan wajahku dengan buruknya kelakuan kalian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau demikianlah cinta Nabi kepada kita, lalu bagaimana dengan cinta kita kepada Rasulullah? Apakah ketika disebut nama Nabi kita bersalawat kepada beliau? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para Ustaz dan Umi, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala,